Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Diki Yusuf Sinambela, 2 Natasha Sarah Safika, 3 Putri Aprilia Siregar. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan kesehatan sebagai investasi pembangunan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan. Keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Mengapa sektor pendidikan ini menjadi sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional suatu negara? Yang pertama yaitu hasil pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di suatu daerah atau negara. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, amat tergantung dari hasil pendidikan yang berkualitas. Kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan, sebagai contoh, merupakan hasil kerja pendidikan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan tidak perlu banyak dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika proses pendidikan telah berhasil membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesehatan. Dampak langsung maupun tidak langsung juga berlaku terhadap sektor-sektor pembangunan yang lainnya, termasuk sektor yang selama ini dinilai paling penting, yaitu sektor ekonomi. Saya Putri Aprilia Siregar. Saya akan menjelaskan investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, yaitu pendekatan modal manusia. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia atau human capital adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Sebuah analogi terhadap investasi konvensional dalam modal fisik telah dibuat setelah investasi awal dilakukan, maka dapat dihasilkan suatu aliran penghasilan masa depan dari perbaikan pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, suatu tingkat pengembalian dapat diperoleh dan dibandingkan dengan pengembalian dari investasi yang lain. Hal ini dilakukan dengan cara memperkirakan nilai diskonto sekarang dari aliran pendapatan yang meningkat yang mungkin dihasilkan dari investasi-investasi ini akan kemudian membandingkan dengan biaya langsung dan tidak langsungnya. Tentu saja pendidikan dan kesehatan juga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan. Namun, pendekatan modal manusia fokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Berikutnya saya akan menjelaskan sistem pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Dalam kerangka keterkaitan antara sistem pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan di luar sistem tersebut, terdapat beberapa faktor di luar sistem yang perlu memperoleh perhatian serius agar tanpa adanya keterkaitan fungsionalnya masing-masing. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidupnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan mempunyai makna. 1. Dalam merumuskan pendidikan harus dijiwai dan didasarkan pada Pancasila.
2. Sistem pendidikan nasional haruslah berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, hakikat manusia haruslah diwujudkan melalui pendidikan sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila. Selanjutnya, sistem kesehatan dan pembangunan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun rencana strategis atau Renstra yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Selanjutnya, Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon 1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun rencana strategis atau Renstra yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, sehingga Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 dituangkan dalam bentuk rencana strategis atau Renstra. Pembangunan kesehatan pada periode 2015 sampai 2019 adalah program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 4 perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia dituangkan dalam sasaran pokok RPJMN 2015 sampai 2019. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguat pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Berikutnya, kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan tentang kesehatan di masyarakat di Indonesia mengikuti pola universal, yakni dengan perbaikan sosioekonomi serta terjadi pertukaran derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan di Indonesia juga memiliki kecenderungan berdimensi lokal. Percepatan pembangunan sosioekonomi antar pulau dapat menyebabkan variabilitas derajat kesehatan serta problematika antar pulau dan wilayah. Kesehatan berkaitan dengan sosiobudaya masyarakat setempat, dan pada hakikatnya dengan berjalannya pembangunan ekonomi di daerah-daerah, maka Indonesia akan menjadi kota pulau, yaitu timbulnya perkotaan baru. Selanjutnya, kebijakan penghasilan bermaksud kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Dan bila ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.